Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilmul Farizi dengan NIM 19136107. Saya dengan jurusan Geografi Prodi NK. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kerawanan longsor di Kecamatan Malala Timur, Kabupaten Agam. Kecamatan Malala adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Agam dan merupakan hasil dari pemekaran dari Kecamatan Empat Koto. Kecamatan Malala merupakan kecamatan termuda dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Agam. Malala terdiri atas 4 nagari, yaitu Malala Utara, Malala Selatan, dan Malala Timur, dan Malala Barat. Longsor adalah sebagai pergerakan massa batuan, puing-puing atau tanah yang jatuh menuruni lereng. Wilayah Malala merupakan salah satu daerah yang berpotensi akan terjadinya bencana longsor dikarenakan ada beberapa parameter, yaitu curah hujan, lereng, jenis tanah, tutupan lahan, dan jenis batuan. Kita akan membahas satu persatu dimulai dari kemiringan lereng. Kemiringan lereng di Kecamatan Malala bervariasi mulai dari yang sangat curam hingga datar. Kecamatan Malala memiliki 5 klasifikasi kemiringan lereng, antara lain besar dari 45 derajat berarti sangat curam, 30 sampai 45 curam, 15 sampai 30 derajat agak curam, 8 hingga 15 derajat landai, dan kecil dari 8 derajat yaitu datar. Di Kecamatan Malala didominasi oleh lereng yang sangat curam, yaitu dengan kemiringan lereng besar dari 45 derajat dengan luas 830,45 hektar. Berikut peta kemiringan lereng. Dapat dilihat dari peta kemiringan lereng didominasi oleh warna merah, yang berarti didominasi oleh lereng dengan kemiringan besar dari 45 derajat. Kita lanjut ke jenis tanah. Jenis tanah di Kecamatan Malala hanya terdapat satu jenis tanah, yaitu tanah kamisol. Dan tanah ini adalah tanah yang agak peka terhadap erosi. Tanah kamisol merupakan salah satu jenis tanah yang mempunyai sifat fisik tanah yang baik. Dapat dilihat pada peta jenis tanah, hanya terdapat satu warna, yaitu warna hijau yang klasifikasinya agak peka. Lanjut ke penggunaan lahan. Penggunaan lahan berdasarkan hasil digitasi peta penggunaan lahan Kecamatan Malala Timur memiliki 5 penggunaan lahan, yaitu semak belukar, hutan kering primer, hutan kering sekunder, pertanian, lahan kering, dan pertanian lahan kering campur. Dari penggunaan lahan ini kita bisa melihat banyaknya pertanian yang ada di kawasan Malala Timur. Pemanfaatan lahan dapat menjadi faktor pengontrol gerakan tanah dan meningkatkan risiko gerakan tanah, karena pemanfaatan lahan akan berpengaruh terhadap tutupan lahan yang ada. Suatu vegetasi penutup tanah yang baik seperti rumput yang tebal atau rimba akan menghilangkan pengaruh hujan dan topografi terhadap longsor. Penggunaan lahan dengan luas terbesar yaitu hutan lahan kering primer dengan luas sebesar 796,78 hektar. Dapat dilihat pada peta penggunaan lahan didominasi oleh warna hijau, yang artinya hutan lahan kering primer. Pada bagian sebelah kiri didominasi oleh pertanian. Lanjut ke curah hujan. Curah hujan di Kecamatan Malala termasuk ke dalam curah hujan yang sedang hingga tinggi, berkisar antara 2000 sampai 3000 mm per tahun. Curah hujan yang sedang terjadi di Kecamatan Malala Timur dengan luas 1399,81 hektar, dan curah hujan dengan intensitas tinggi terjadi di Kecamatan Malala dengan luas wilayah sebesar 366,32 hektar. Berdasarkan curah hujan yang sedang hingga tinggi pada Kecamatan Malala Timur, maka dapat menjadikan daerah tersebut rawan akan longsor. Berikut peta curah hujannya. Dapat dilihat pada peta didominasi oleh warna hijau. Hampir 3/4 dari wilayah adalah dengan curah hujan dengan intensitas sedang.
Maka dapat disimpulkan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya longsor di Kecamatan Malala Timur ini adalah karena curah hujan yang tinggi. Lanjut ke jenis batuan. Kecamatan Malala Timur memiliki satu jenis batuan, yaitu batuan vulkanik, yang mana batuan vulkanik adalah salah satu batuan beku yang biasanya terbentuk dari butiran halus. Pada daerah lereng terjal yang mengandung batuan vulkanik, tanah longsor dapat terjadi tergantung pada karakteristik tanah lempung jenuh. Karakteristik ini menentukan kecepatan gerakan dan tanah jangkauan tanah longsor pada daerah batuan vulkanik. Terdapat dua karakteristik tanah lempung jenuh yang menyebabkan cerukan, yaitu penurunan tanah dan aliran tanah lempung jenuh. Pelapukan batuan vulkanik menjadi salah satu penyebab terjadinya pergerakan massa tanah. Pergerakan ini dapat terjadi pada bidang luncur yang lurus maupun yang lengkung. Berikut peta geologinya. Hanya terdapat satu jenis batuan, yaitu batuan vulkanik. Lanjut, analisis sebaran spasial kerawanan longsor. Sebaran kerawanan longsor pada Kecamatan Malala Timur terdiri atas 3 kelas, yaitu yang sangat ringan, dan sedang. Kecamatan Malala Timur berpotensi terjadinya gerakan tanah longsor dengan kelas kerawanan sangat ringan sebesar 1182,41 hektar dari luas Malala Timur sebesar 1577 hektar. Itu berarti 74,97% dari total luas Kecamatan Malala Timur. Selanjutnya, luas daerah yang berpotensi terjadi longsor dengan klasifikasi ringan memiliki luas sekitar 153,82 hektar, yang berarti 9,75% dari total luas wilayah Malala Timur. Kemudian yang terakhir ada luas area dengan potensi longsor klasifikasi sedang yang memiliki luas sekitar 241 hektar, yaitu berarti 15,28% dari total luas wilayah Malala Timur. Dari data tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa Kecamatan Malala Timur adalah kawasan yang tingkat kerawanan longsornya tidak terlalu tinggi. Namun hal yang menyebabkan terjadinya bencana longsor di wilayah ini adalah karena intensitas curah hujan yang tinggi dalam waktu yang singkat, ditambah dengan lerengnya yang sangat curam. Berikut peta kerawanan longsor dapat dilihat didominasi oleh warna hijau muda, yaitu dengan klasifikasi kerawanan longsor sangat ringan. Lanjut, spasial mitigasi. Mitigasi struktural yang dapat dilakukan seperti pemetaan rawan longsor pada Kecamatan Malala Timur. Hal ini berguna untuk mengetahui sebaran rawan longsor di Kecamatan Malala Timur. Lalu perlunya dilakukan pemasangan EWS di sekitar pemukiman masyarakat yang berada pada kawasan rawan longsor. Pemasangan bronjong juga perlu dilakukan guna menahan pergerakan tanah sehingga mencegah terjadinya longsor pada daerah rawan. Mitigasi non-struktural yang dapat dilakukan seperti memberikan sosialisasi terhadap bahaya longsor, menjelaskan secara terperinci keadaan tanah dan kondisi permukaan lereng kepada masyarakat sekitar yang berada pada daerah rawan longsor. Hal itu berguna untuk menyadarkan masyarakat sekitar untuk lebih peka dan menjaga lingkungannya, mengadakan pelatihan-pelatihan dan yang berkaitan dengan evakuasi bencana saat terjadinya bencana longsor, dan membentuk forum relawan bencana untuk meringankan beban masyarakat yang terkena bencana tanah longsor. Lanjut ke kebijakan adaptasi. Strategi adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan penanaman beberapa pohon di lokasi terkena longsor, dan strategi selanjutnya adalah memindahkan lahan pertanian yang berada di lokasi rawan longsor. Di sisi lain, yang tidak membuat wilayah Malala Timur tidak terdapat banyak kerugian karena di wilayah ini tidak terdapat banyak pemukiman. Wilayah ini hanya menjadi jalan alternatif yang menghubungkan antara wilayah Bukit Tinggi menuju Padang, begitupun sebaliknya. Maka strategi adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar adalah mengubah jalur bagi pengendara yang mau menuju ke Bukit Tinggi menuju Padang maupun sebaliknya melalui jalur utama, yaitu jalur Padang Panjang. Selanjutnya, kebijakan sosialisasi. Kebijakan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar adalah dengan melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi,
dan edukasi rawan bencana, yaitu untuk memahami bagaimana bencana longsor tersebut bisa terjadi, bagaimana cara mengurangi ancaman tersebut, dan kerentanan yang dimiliki, serta kemampuan untuk menghadapi bencana longsor tersebut. Salah satu contoh tindakan yang perlu dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat petani maupun masyarakat sekitar untuk tidak menebang pohon sembarangan guna untuk pembukaan lahan pertanian ataupun lahan perkebunan, karena akan mengurangi penahan untuk tanah agar tidak terjadi bencana longsor. Selanjutnya adalah pelayanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu serangkaian kegiatan prabencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga sekitar dalam menghadapi bencana. Salah satunya adalah longsor ini. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebaran longsor di Kecamatan Malala Timur termasuk daerah tingkat kerawanan longsor yang cenderung ringan hingga sedang. Hal tersebut dikarenakan wilayah Malala Timur diklasifikasikan kerawanan longsor sangat ringan dengan luas area 74% dari total luas Malala Timur, sedangkan luas area dengan potensi terjadinya longsor dengan klasifikasi ringan memiliki luas sekitar 9,75% dari total luas wilayah Malala Timur, sedangkan luas area yang berpotensi longsor dengan klasifikasi sedang memiliki luas sekitar 15,28% dari total luas Malala Timur. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan perihal kerawanan longsor di Kecamatan Malala Timur, Kabupaten Agam. Maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya, Yazil Farizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.